Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Inengah Setia Sadipta. Saya merupakan salah satu murid dari Instiki dan beradanya saya di sini adalah untuk membuat video ulangan tengah semester mata pelajaran manajemen bisnis. Jadi saya akan membacakan pertanyaan yang kemudian akan saya jawab juga. Ada 8 pertanyaan dan untuk membantu proses perekaman video ini saya mengeprintkan pertanyaan dan jawaban-jawaban yang saya miliki. Jadi langsung saja kita mulai. Sebutkan dan jelaskan unsur-unsur perusahaan. Jadi unsur-unsur perusahaan itu pada dasarnya ada banyak, guys. Ada 4 yang bisa aku sebutkan. Yang pertama itu adalah perusahaan merupakan entitas usaha yang mengambil berbagai bentuk untuk menjalankan aktivitas ekonominya. Jadi dia itu harus mengambil bentuk usahanya, dan bentuknya itu bisa berupa PT, CV, Persero, dan sebagainya. Kemudian mereka itu harus berfokus kepada ranah ekonomi. Jadi misalnya perusahaan yang yang berjenis perniagaan harus mencakup hal-hal seperti jual beli, impor ekspor, restoran dan sebagainya. Kemudian contoh lain adalah misalnya perusahaan dengan jenis industri, yaitu harus mencakup hal-hal seperti manufaktur, perfilman dan perekaman, pencetakan dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada konsistensi. Konsistensi itu artinya perusahaan itu tetap menjalankan usahanya selama periode waktu tertentu, yang biasanya itu ditetapkan oleh akta pendiriannya, misalnya 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun. Kemudian ada unsur yang terakhir yang bisa saya sebutkan, yaitu setiap usaha harus bertujuan untuk meraih pendapatan, bukan hanya untuk mencapai titik impas atau dirancang sengaja untuk mendapatkan kerugian. Begitu. Kemudian kita berlanjut ke pertanyaan nomor 2. Pengaruh lingkungan perusahaan terhadap output perusahaan. Jadi output perusahaan yang kita bicarakan di sini tuh kita bisa membicarakan tentang laba, keuntungan dari perusahaan tersebut, kemudian efisiensinya, daya saingnya, misalnya seperti itu ya. Karena lingkungan perusahaan pada dasarnya adalah faktor-faktor internal atau eksternal yang mempengaruhi operasional dari perusahaan tersebut. Jadi semisal lingkungan internal, dia itu ada budaya kepemimpinannya, terus sumber daya manusianya, kemudian ada perkembangan teknologi di perusahaan itu. Kemudian jika faktor eksternalnya, ada hal-hal seperti undang-undang perekonomian di negara tersebut, budaya dan keadaan sosial di negara tersebut, dan perekonomian negara tersebut misalnya. Jadi kenapa faktor-faktor yang saya sebutkan barusan berpengaruh besar terhadap output perusahaan? Karena jika salah satu faktor di lingkungan perusahaan itu bisa dibilang sedang dalam status yang negatif, dia itu juga akan memberikan dampak yang negatif terhadap perusahaannya. Misalnya jika sebuah perusahaan memiliki budaya kepemimpinan yang tidak bagus, jadi misalnya pemimpinnya itu bisa dibilang acuh tidak acuh dengan karyawannya, karyawannya dipaksa bekerja lembur akan tetapi tidak dibayar, itu bisa mempengaruhi output dari perusahaan tersebut di segi efisiensi, karena karyawan yang kelelahan, yang tidak senang bekerja di perusahaan tersebut akan merasa terbebani, jadi mereka itu tidak maksimal bekerjanya, sehingga itu juga bisa dapat mempengaruhi ke produk yang diciptakan nanti dan daya saingnya, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang nomor 3, apa perbedaan CV dan PT? Jadi ada satu perbedaan yang sangat menonjol di antara CV dan PT, di mana CV itu adalah bentuk perusahaan yang dia itu tidak berbadan hukum. Ini artinya jika semisal perusahaan CV itu mengalami kerugian, yang harus menanggung kerugian tersebut bisa sampai ke pemiliknya, sampai ke harta pribadinya. Jadi pemilik di sana itu bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi di CV tersebut, entah itu kerugian, penuntutan, dan segala macam.
Sedangkan perusahaan yang berbentuk PT dia itu berbadan hukum. Jadi secara legal perusahaan dan pemiliknya itu merupakan dua entitas yang berbeda. Jadi misal kita itu punya permasalahan dengan perusahaan, kita tuh hanya berurusan dengan perusahaan tersebut. Pemiliknya ya kalau memang ada rugi dan segala macam, pemiliknya palingan hanya hilang modal, hilang sahamnya dan sebagainya macam. Akan tetapi harta pribadinya tidak diseret juga dalam masalah-masalah tersebut. Oke, jadi sekarang kita berlanjut ke pertanyaan nomor 4. Faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan hal-hal yang tidak etis. Pada dasarnya, segala sesuatu yang mendorong perusahaan untuk melakukan hal yang tidak etis kembali ke satu hal, yaitu keinginan perusahaan untuk meningkatkan keuntungannya. Contohnya adalah semisalnya perusahaan ingin menambahkan keuntungannya, akan tetapi dia itu tidak ingin melakukannya dengan cara yang jujur dan adil. Jadi perusahaan tersebut misalnya mengambil langkah-langkah seperti pertama memotong tunjangan hari raya pekerjanya, melakukan false advertising di mana mereka memalsukan informasi produknya. Misalnya ada produk yang mereka buat dan mereka mengiklankan produk tersebut sebagai produk yang sehat, padahal produk tersebut merupakan produk yang tinggi dengan kadar gula sehingga produk tidak sehat. Selanjutnya kita berlanjut ke pertanyaan nomor 5, yaitu seberapa penting perencanaan dalam operasional sebuah perusahaan. Jadi menurut saya perencanaan di segi organisasi apapun bahkan langkah yang sangat penting, bisa dibilang langkah satu yang harus diambil oleh perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan perencanaan itu mencakup penentuan tujuan kita mau seperti apa dan bagaimana kita mencapai tujuan-tujuan tersebut. Jika kita tidak memiliki tujuan utama, apa yang ingin kita lakukan, seolah-olah sebuah organisasi atau sebuah perusahaan itu akan kehilangan arah. Mereka melakukan sesuatu tanpa mengetahui mereka ini ingin melakukan apa, sehingga itu akan sangat mengurangi daya saing mereka, efisiensi mereka, dan laba mereka. Oke, sekarang kita berlanjut ke pertanyaan nomor 6. Apa itu CSR dan perlukah kita terhadap CSR tersebut? Menurut saya CSR adalah konsep di mana perusahaan itu seharusnya tidak hanya berfokus kepada mendapatkan keuntungan saja, tetapi mereka juga harus berkontribusi di dalam permasalahan-permasalahan seperti permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan menurut saya CSR itu merupakan hal yang sangat penting dikarenakan CSR dapat memberikan manfaat kepada orang-orang yang tidak menjadi konsumer dari perusahaan tersebut. Jadi itu tuh bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi, tidak hanya kepada mereka-mereka yang menggunakan atau mengkonsumsi produk dari perusahaan tersebut. Kemudian kita langsung beralih saja ke pertanyaan nomor 7. Ulas satu CSR dari perusahaan multinasional, apa manfaatnya terhadap perusahaan tersebut dan apakah CSR dari perusahaan tersebut bisa dibilang berhasil atau tidak. Jadi contoh yang saya ambil untuk pertanyaan nomor 7 ini adalah CSR dari perusahaan Patagonia, di mana Patagonia sendiri sudah dianggap sebagai pemimpin inisiatif keberlanjutan lingkungan. Patagonia, mereka itu mendonasikan 1% hasil penjualan mereka kepada gerakan-gerakan yang sedang menanggulangi permasalahan-permasalahan lingkungan. Nah, dampaknya apa terhadap perusahaan tersebut? Di antara semua perusahaan yang saya cari, Patagonia dilihat sebagai perusahaan yang memang peduli terhadap lingkungan, sehingga perusahaan tersebut dilihat dengan pandangan yang positif. Jadi reputasi perusahaannya itu bisa dibilang baik. Alhasil kita di sini bisa menyimpulkan bahwa CSR dari Patagonia bersifat berhasil. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa itu good corporate governance dan apa kaitannya dengan CSR. Jadi GCG adalah sejenis peraturan atau sistem yang digunakan untuk memastikan sebuah perusahaan beroperasi dengan adil, bertanggung jawab, transparan, dan adil.
pada dasarnya GCG adalah konsep kepemerintahan perusahaan yang etis gitu ya. Lantas CSR adalah tanggung jawab perusahaan terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kegiatan bisnisnya. Pada dasarnya kaitan antara CSR dan GCG adalah mereka sama-sama konsep yang menekankan bahwa perusahaan itu harus etis, adil, bertanggung jawab juga. Sekian video pembahasan pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah manajemen bisnis. Nama saya Dengar Setia Cerita, dan jika ada kesalahan seperti salah kata atau salah perbuatan, saya mohon maaf dan terima kasih.